Oke, ya udah dari antar gitu ya. Oke teman-teman, ini mulai dari nomor satu dulu ya. Dari soal aku ini kebetulan dari soal saya karena saya lagi ngerjain gitu. Setelah membahas itu lagi ya nomor satu. Nanti kalau misalkan emang ada yang kurang dimengerti selama responsi, boleh langsung ditanyakan aja. Nanti dari aku sama Titi bakal berusaha semaksimal mungkin buat jawab. Nah, oke, pertama kita ke nomor satu ya. Oh ya, disclaimer juga, aku sama Titi itu ngambil result di semester 3 dulu, tapi sama Bu Husnul gitu. Dan memang model soalnya itu cukup beda atau sangat-sangat beda malah gitu. Karena kalau Bu Husnul itu biasanya dia to the point langsung ke eh, kita ngerjain dengan metode yang udah ada gitu. Jadi kita nggak perlu menelaah soal terlebih dahulu. Sementara kalau kalau itu ya seperti yang saya lihat itu harus menelaah soal terlebih dahulu ya. Jadi kalau misalkan nanti ada salah-salah typo, kalau teman-teman notice boleh diingetin aja ya. Oke, oke. Di sini di nomor satu ya, kita bisa lihat dulu soalnya di sini perusahaan bus antar kota gitu mengoperasikan ini tuh kalau dibaca sekilas ya ini tuh adalah assignment karena di mana assignmentnya karena di sini ada kata menugaskan gitu ya. Perusahaan menugaskan kru jadi ini udah bisa kita ambil kesimpulan assignment tapi kalau dilihat tabelnya oh, kok tabelnya nggak kayak assignment nah karena ini masih data mentah gitu jadi kita harus mengolah dulu si soal menjadi sesuatu lah gitu yang bisa dibuat jadi tabel apa ya namanya tabel inilah pokoknya tabel cost ya kalau di bahasa itu tuh, di assignment. Nah, terus caranya gimana sih? Nah, ini tuh teman-teman perhatiin dulu ya di sini kita punya rute dan rute antar kotanya itu dia 2 jam gitu. 6 jam jarak bolak-balik gitu ya. Jarak sekali jalan tuh 6 jam. Nah, dan di sini tuh mengharuskan pengemudi beristirahat selama 4 jam. Nah, ini tuh maksudnya gimana? Jadi, ketika kita nih perjalanan pertama 6 jam dari Bandung ke Jogja misalkan. Nah, kan nanti tuh ada perjalanan baliknya ya dari Jogja ke Bandung dengan rute yang berbeda atau rute yang sama itu nggak jadi masalah gitu. Nah, eh, ini tuh harus 4 minimal 4 jam gitu jaraknya. Kalau nggak 4 jam itu nggak nggak bisa dianggap memenuhi undang-undang gitu. Nah, eh, jadi kita akan bikin dulu berapa sih jarak antar perjalanannya gitu ya. Jarak antar perjalanannya. Nah, selain itu juga ada beberapa hal lain yang perlu diperhatikan yaitu di kalimat yang bawah gitu ya, di mana pengemudi ini tuh boleh apa ya, boleh tumpang tindih tengah malam gitu. Artinya, artinya kalau misalkan nih kita berangkat jam berapa ya katakanlah, misalkan berangkat yang rute ini ya, rute yang Bandung satu misalkan, nah misalkan ke Bandung satu gitu, itu kan nyampe jam 12 misalkan, terus baru berangkat lagi di Yogyakarta satu, artinya itu kan udah lewat besoknya gitu. Atau pas lagi perjalanan itu pas 6 jamnya itu dia lewat 24 jam itu boleh gitu. Jadi nggak masalah yang penting eh, apa ya bahasanya yang penting tuh dia masih inilah masih dijalani gitu. Nah, terus nih sini dia total istirahatnya tuh 2 kali perjalanan itu harus 4 jam terus mencari pasangannya itu bolak-balik harusnya tersingkat. Nah, di sini kita bikin dulu simulasi perjalanannya. Jadi kalau untuk setiap rute itu bolak-balik tuh kira-kira kayak gini ya. Kira-kira kayak gini. Jadi kita punya nih kalau misalkan Bandung satu tuh dari jam 6 sampai jam 12, terus Jogja satu tuh 5.30 sampai 11.30 dan sebagainya. Gitu. Terus perlu ditandain juga ya teman-teman kalau misalkan ini tuh walaupun kayak Jogja satu, Jogja dua, Jogja tiga, ini tuh beneran cuman dari Jakarta ke Jogja gitu. Artinya ini tuh bisa acak banget lah. Bisa kita ngambilin misalkan nanti Bandung satu, Jogja dua, nah, misalkan Bandung satu terus Jogja dua. Jadi dari Bandung ke Jogja pakai rute yang satu, terus baru dari Jogja ke Bandung pakai rute yang Jogja Jogja dua itu nggak jadi masalah gitu karena memang ini tuh beneran yang bebas gitu loh. Nah, artinya setelah ini tuh kita harus cari
jarak perjalanan si 4 jam itu atau jarak istirahat perjalanan antara semua rute yang ada gitu. Dan ini tuh artinya jadi cukup panjang ya karena teman-teman harus nyari B1J1, B1J2 sampai B5J5 terus teman-teman cari yang belakangnya atau sebaliknya. Nah, di sini aku udah bikin ya biar kita nggak terlalu lama semoga bahasanya. Nah, itu ada rute ada jarak istirahat dari rute dari semua rute lah gitu. Nah, ini ada yang dicoret. Yang dicoret itu adalah ketika dia durasinya lebih dari durasinya kurang dari 4 jam. Nah, kenapa ini langsung dicoret? Karena ketika kita nanti assignment, kita kan nyari total cost yang minim ya, yang seminimum mungkin. Kalau misalkan ini langsung kita include kan, mereka pasti bakal jadi nol teman-teman dan yang mana nanti bakal kepilih. Padahal ini tuh nggak akan sesuai sama undang-undang atau SOP-nya gitu. Makanya itu langsung kita coret. Nah, baru kalau udah ini tuh dibikin jadi tabel cost-nya. Nah, tapi tabel cost-nya tuh bakal ada dua, yaitu tabel cost dari Bandung ke Jogja dan tabel cost dari Jogja ke Bandung gitu. Gimana ya bahasanya? Ini kan jadi kan rutenya tuh bakal kayak gini ya. Bandung, Jogja, Bandung atau Jogja, Bandung, Jogja gitu. Dan ini tuh kan nggak bisa kita bikin jadi satu tabel ya, karena coba deh kalau misalnya kita bikin tabel nih, terus formatnya tuh B1, B2, B1, B2 gitu kayak gitu. Nah, kalau misalkan arah sebaliknya gimana? Kan kita nggak bisa bikin di tempat yang sama ya, kecuali kita mau bikin modelnya 3 dimensi. Tapi aku pun nggak kebayang gimana cara bikinnya. Jadi kita bikin dua tabel di sini. Nah, ini tabel yang dari Bandung ke Jogja dan ini tabel yang dari Jogja ke Bandung. Ini itu BJB gitu ya. Ini JBG. Nah, setelah kayak gini gimana? Setelah kayak gini kita seperti biasa kita akan cari apa ya bahasanya? Kita akan cari nilai dari si apa si itunya lah pokoknya. Betul ini masih kelihatan nggak si tab si share screen-nya? Sepertinya nggak kelihatan. Aku sambil buka yang lain soal. Tuh Cici boleh cek nih. Masih kelihatan nggak yang di share screen dalam Gym itu? Enggak, Hitam. Hah? enggak kelihatan. Kelihatan? Nggak kelihatan ya? Hmm. Oh, berarti aku harus tetap standby di yang lain. Ya udah deh, nggak apa. Kalau sekarang kelihatan? Ya, kelihatan. Oke, ya udah. Kalau nggak kelihatan. Nah, sekarang udah kelihatan ya teman-teman. Jadi kita bisa. Nah, sekarang kita bakal nge apa ya? Kita bakal ngerjain si tabel costnya satu-satu. Ini semoga ini kayaknya agak lama sih ya. Nah, kita kerjain dulu yang sebelah kiri gitu. Kita kerjain dulu yang sebelah kiri. Dan ini tuh fun fact-nya ya. Ini tuh nggak akan menghasilkan yang kan biasanya itu kita pilih yang 0, 0, 0, 0 gitu ya. Nah, ini tuh nggak akan menghasilkan tabel yang kayak kita nggak akan langsung milih yang 0 aja gitu. Kenapa? Karena bisa jadi ini tuh bentrok gitu. Ya, karena kalau teman-teman lihat dari sini juga kan ini beda-beda ya durasinya. Nah, ketika kita sekedar memilih kayak tadi, itu tuh nggak akan bisa karena pasti ada aja yang bentrok gitu loh. Jadi ketika misalkan nih teman-teman milih, misalkan teman-teman milih J4 sama B4, itu teman-teman nggak akan bisa lagi milih yang ada J4-nya atau ada B4-nya karena rute tersebut udah dipakai gitu. Nah, sehingga ini tuh bakal jadi cukup bermasalah gitu. Sekarang kita coba kerjain aja. Bentar ya. Oke, untuk cara ngerjainnya
Di tabel assignment tuh yang pertama kita bilang ini dulu ya. Pertama tuh kita bakal pilih dari setiap baris itu tuh eh, bilangan yang terkecil gitu. Dan nanti kita akan kurangin semua bilangan tersebut, masing-masing bilangan tersebut di barisnya sesuai dengan baris yang terpilih, sesuai dengan angka terkecil yang terpilihnya gitu. Nah, berarti di sini kita bakal pilih masing-masing. Berarti kita punya apa aja nih? Kita punya yang pertama tuh kita punya 6,5, 6,5 terus pakai warna 6,5, terus ini ada 10, terus itu ada 16 ya. Jadi kalau yang ini mah, yang silang mah nggak bisa kita anggap ya karena nilainya emang gitu. Udah, terus yang 7,5 sama yang 5,5. Jadi kalau aku agak lama jelasnya, maaf ya soalnya sambil nimpa-nimpa kerjaan. Nah, terus kita kurangin semuanya ya dengan masing-masing itu nilai yang dibacanya kecuali yang tanda silang. Kalau tanda silang itu nggak kita kurangin. Berarti kita bakal punya 11, terus 9,5, terus itu berarti 5,5, terus ini 0, terus ini tuh nah, itu 4,5, terus yang ini tuh 11, 9,5, 5,5, ini 0, ini 4,5. Ini coret karena nggak ada, karena tidak visible ya, tidak memenuhi syarat. Terus ini 0, ini 0 yang udah pasti 0. Dan selebihnya tuh kita bakal punya ini berarti 5,5, terus ini 4,4, terus bakal kurang lebih sama sih sebenarnya. 11, terus 9,5, 5,5 juga sama. Nah ini yang beda. Ini sama karena kita milihnya ada, karena ini yang kepilih itu dari start yang sama. Jadi dia sama. Empat, dua belas. Baru yang itu kita bakal punya ini adalah 6,5, terus ada yang mau nanya nggak? Kalau ada yang mau nanya langsung aja ya, takutnya ada yang nanya. Itu berarti itu bakal lima, terus, dan ini kita coret karena data eh di sini tuh ya. Tadi kan tadi itu kan untuk setiap yang ada nolnya itu kan kita bikin garis ya. Nah, berarti di sini kita bikin dulu garisnya sebentar. Sambil ini biar nggak oh, mungkin ada ini. Nah, kita kan bikin garis tuh nanti. Nah, tapi bikin garisnya tuh nggak sebenarnya boleh sembarangan, tapi nggak yang sesembarangan itu juga gitu. Kalau bisa mah, ya, jadi kita bikin garisnya harus tetap punya aturannya. Jadi kan kalau misalkan nih, oh ini tinggal garisin ke depan-depan gini aja terus beres, nggak bisa kayak gitu juga gitu. Karena ini kan belum semuanya ada nol ya. Gitu. Jadi kita nggak boleh sembarangan juga. Gitu. Jadi kalau misalkan kalau kalau dari ini kan, oh ini bikin aja garis vertikal atau horizontal sembarangan enggak. Tapi kalau bisa tuh kita bikin garisnya yang seminim mungkin gitu. Kayak gitu. Jadi kita bakal bikin garisnya kayak gini paling sama yang, nah kalau langsung lurus mah
udah beres. Gitu. Nah, terus kan ini tuh belum semua belum semua garis tuh kan jumlahnya belum sama dengan jumlah baris atau kolomnya ya. Gitu. Karena kan kalau ini kan bentuknya sama, barisnya ada 5, terus kolomnya ada 5 gitu. Nah, itu belum sama si garisnya gitu. Kalau kita ngambil garisnya kayak gini mungkin udah. Nah, berarti kita harus lanjutin lagi iterasinya. Oh, iterasi sih namanya. Lupa. Pokoknya kita lanjutin lagi langkahnya. Nah, sekarang tuh kita harus pilih elemen terkecil yang belum kena garis di setiap kolom gitu ya. Nah, kita pilih lagi berarti ya. Oh, sebentar. Ada yang kelewat kayaknya. Sorry, sorry, sorry. Sebelum kita bikin garis, ada yang kelewat. Maaf. Oh, jadi sebentar. Ini kita batang. Oke, kan ini udah kayak gini. Nah, sekarang tuh sebelum kita tarik garis tuh ada satu langkah lagi yang kelewat tadi, yaitu kita tuh harus pastiin semua kolomnya tuh punya angka nol. Nah, kalau misalkan ada kolom yang belum punya angka nol, tuh kita harus pilih elemen terkecil dari tiap kolom. Kayak tadi cuman kolom gitu. Maaf, ketinggalan. Jadi sekarang kan, ini kan tadi baris tuh. Nah, setelah baris semuanya punya nol, sekarang kita cek yang kolom. Nah, karena kan kolom tuh masih ada yang belum punya nol ya. Ada kolom J1, J2, sama J3. Itu belum ada angka nolnya. Nah, nanti kita pilih elemen terkecil dari setiap kolom, terus kita kurangin di seluruh kolomnya gitu. Artinya kita bakal pilih 6,5, 5 sama 1, terus kita kurangin ke masing-masing kolom. Nah, kita copy aja ya, yang lama, ambilin, terus ke bawah. Oke. Nah, kita kurangin kan, berarti kita akan punya, oke, berarti kita akan punya, ini kan sama-sama 11 ya, dikurangin 6,5 itu kan dia bakal jadi 4,5. 4,5, 4,5 kan, enggak, ini enggak, sorry, hilang, 4,5, 0, 0, ini selebihnya sama 4,5. Terus ini juga 4,5 ya, karena kan angkanya sama dan sama-sama dikurangi dari yang bawah. Jadi ini kenapa bisa banyak angka kembar kayak gini? Karena ya ini kan rute bolak-balik ya, jadi pasti bakal banyak yang kisaran itu bakal sama. Nah sekarang kan udah nih, karena udah berarti kita baru deh ke langkah yang selanjutnya. Nah langkah yang selanjutnya itu kita bakal tes optimasi, kita bakal pilih sejumlah garis yang horizontal atau vertikal untuk ya tuh yang gimana itu bisa meliput semua nilai yang nol gitu. Jadi si angka nolnya tuh bisa termuat semua di garis tersebut. Nah, sekarang kita coba ini. Berarti kan kita bisa bikin garisnya tuh yang pertama, kita bisa bikin kayak tadi ya, yang di langkah sebelumnya yang salah itu. Kita bisa bikin kayak gini. Terus kita bisa bikin kayak gini. Nah, tapi kan kalau misalkan di apa ya bahasanya, di assignment yang benernya itu ya, yang benernya, yang normal, kalau misalkan nggak sama itu kan kita bakal pilih elemen terkecil yang belum kena garis lalu kurangi di seluruh elemen yang punya garis kan kayak gitu ya biasanya. Tapi di kasus ini tuh nggak bisa gitu. Kenapa? Karena itu selain yang tadi itu kan udah kepilih semua ya gitu. Jadi si iterasinya harus kita stop sampai sini dulu aja. Gitu. Nah, kenapa? Karena nggak bisa tadi bolak-balik. Nah, baru setelah itu kita lakuin yang sama buat tabel yang JBJ dari Jogja ke Bandung ke Jogja. Gitu. Kenapa kita lakuin itu? Karena nanti jadi kita bakal apa ya nemuin hasilnya tuh nggak semuanya dari sini gitu loh. Karena kalau semua dari sini kan udah beres ya. Sementara kan ada rute yang lebih cepat dari Jogja dulu berangkatnya. Makanya ini nggak bisa sampai beres. Makanya aku nggak tahu sih kalau bentuk model tabel assignment-nya langsung satu tuh kayak gimana. Nah sekarang dari JBJ kita lakuin langkah yang sama. Kita pilih dulu elemen terkecil dari masing-masing baris dulu. Berarti kita punya di sini 9, terus 10,5, terus 5,5, terus 4,5, terus 6,5.
ini lebih lebih variasi ya karena yang terkecilnya nggak cuma dari J4 aja. Oh, kenapa sih kalau ini J4 semua? Karena nggak tahu kebetulan kayak gitu. Karena rute J4 tuh dibanding yang lain ya, pas tadi ngecek tuh, itu tuh dia nggak sampai lewat hari gitu loh. Sementara yang lain tuh kalau dari Bandung ke Jogja tuh rata-rata lewat hari. Nah, sekarang kita kurangin. Ya, aku hilangin dari dulu semua. Nah, ini lanjut ya. Berarti kita bakal punya itu 9,5. Terus, terus ini 0, 8,5. Ini X. Terus ini 9,5. Ini sama karena dia sama-sama dari B3 berangkatnya. Ini 6. Bisa teman-teman bikin kayak ya, ini 8. Baru ini. Terus yang ini itu X. Ini pada satu dua kurang berapa kali satu berarti 15 ya. Ini 15. Ini 9. Ini 23 kurang 5, 18 berarti 17,5. Ini 0. Terus ini tuh 1. Ini X. 20 kurang 4,5 berarti ini tuh 15,5. Ini 0. Ini eh, yang paling bawahnya ini X. Ini 21 kurang 6 itu 15. Terus ini 1. Nah, terus sama ya di sini kan belum semua kolom punya 0. Ada kolom B1 sama B2. Berarti kita pilih di B1 B2 yang paling kecil. Lalu kita kurangin lagi ke semuanya kayak tadi. Berarti kita bakal kurangin setengah lagi 6 sama 1. Gitu. Nah, terus kita lagi. Terus kita ngerjain. Nah, sekarang ini kita kurangin kayak sebelumnya. Ini kan. Terus tim berarti sekarang ini jadi 8,5. Eh, emang aku nggak boleh sebutin semua ulang-ulang ya. Tapi sorry. Oke. Nah, sekarang baru kita bikin garisnya kayak tadi. Tadi sih kita bisa bikinnya kita dua satu dan terus dua tiga. Dan gitu. Ya, nah karena di sini tuh nilai bilangannya kan yang belum keisi tuh nggak semuanya nilainya sama ya. Kecuali kalau kayak tadi ini kan pas setengah semua nih. Gitu. Ketika kita nolin nanti jadi nol semua. Jadi kayaknya tidak memungkinkan. Kalau ini kan dia nggak semuanya nol. Nggak semuanya nilainya sama. Artinya mungkin masih bisa gitu. Nah, kita coba buat dulu langkah berikutnya. Langkah berikutnya tuh jadinya karena jumlah garis belum sama jumlah baris atau kolom, kita pilih elemen terkecil yang belum kena garis, lalu kurangin seluruh elemen yang nggak tergaris, kecuali elemen yang kena tanda plus. Gitu. Kalau elemen yang kena tanda plus itu kita tambah jadinya. Nah, sama sih. Oke. Nah, jadi kita bakal pilih elemen terkecil yang belum kena garis, berarti kita bakal pilih 8,5. 8,5 ya. Nah, terus kita kurangin ke semuanya. Tapi yang kena garis kayak ini, kita kena nih, kena tanda plus. Ini kita jumlah. Biar angkanya jelek banget nih, karena nggak tahu ya, iterasinya tuh sebenarnya udah jelek. Nggak apa-apa. Nah,
Sekarang berarti kita bakal kan kurangin semuanya ke 8,5 ya, berarti kita bakal punya input 0. Nah, untuk yang ini gimana sih yang X itu tuh tetap nggak dimasukin karena dia jaraknya dari awal juga udah udah apa ya udah kurang dari 4 jam gitu sih jamnya. Karena meskipun nanti kita pilih kan kita bakal mengacu ke jam yang awal kan, meskipun ini udah kayak 4,5 dan segala macam, jadi tetap nggak boleh dimasukin. Nah, berarti kan ini bakal jadi 0 semua kecuali yang 17,5. 0, 0, 0. Ini berarti jadi 8,5. Sekarang kita kan perlu 5 garis. Bisa nggak ya kita bikin 5 garis dari sini? Nah, kita coba, kita bakal ganti garisnya. Berarti ini garisnya dihapus lagi. Karena, karena kan garisnya sebenarnya nggak harus sama kayak yang tadi kan. Bisa beda, yang penting dapat 5. Jangan sampai lebih juga sih. Jadi kita bakal punya satu, dua, masih 4 ternyata. Kalau masih 4 tuh, ya sebenarnya langkahnya adalah kita ulangin lagi aja gitu. Kalau misalkan belum belum sampai 5. Nah, ini kita ulang sekali lagi. Kalau misalkan kita ulang sekali lagi dan masih 4, berarti kita udah harus berhenti dari yang pertama tadi. Karena nggak ada lanjutannya berarti kalau kayak gitu. Karena dia bakal muter-muter terus di 4. Coba sekali lagi ya. Terakhir. Gimana ya? Di sini coba ya teman-teman. Kan ada JBJ, BJB ini. Jadi bisa dibedain loh mana yang punya JBJ, mana yang punya BJB. Oke, sekarang kita lakuin hal yang sama. Berarti kita bakal pilihnya 8,5 di siang ini. Nah, berarti yang bakal berubah itu adalah 9, 9, 8,5, 9, 9. Ini bakal jadi 0, bakal jadi 0, terus itu 1, itu setengah, 0,5, 0,5, 0,4, 0,5, dan yang ada tanda itu ujungnya, oh tidak, aku lupa dimana ini ya, entar. Ini kita jumlah jadi, kan itu yang tadi itu kan yang kena, itu yang ini 15,5 sama 6,5. Ini kita tambahin jadi, nah, ini kita tambahin jadi 20, 15 tambah 8, 23 tambah 5, 24, dan ini jadi 8 tambah 6, 14, 15. Dan terus di sini kan ada ini. Nah, ini juga sama yang kena tadi, kita tambah lagi yang kena garis, kecuali kalau misalkan dia bergarisnya sama yang X. Ini berarti 24 tetap. Nah, ini 15 ditambah sama 8,5 lagi, berarti jadi 23,5. Nah, ini garisnya kita bikin satu lagi, karena yang nol yang ini belum ke cover. Dan kita nggak bisa bikin 4 garis doang. Kita harus bikin 5. Kan? 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian seperti ini bersama ini dan ada 5, berarti kita berhenti di sini. Nah, sekarang berarti kita punya dua nih, yang BJB sama yang JBJ. Nah, ini kita copy ke bawah. Berarti sebelum kita copy, aku harus, nah, belum di copy, kita harus geser yang nomor 2 ke bawah dulu karena main kurang. Oke, udah. Nah, kita copy kedua tabel ini, karena yang bakal dipakai tuh ini dulunya ke bawah. Terus selain kita copy yang ini, kita juga copy yang tabel jam di awal, yang ini. Ini buat apa tujuannya? Karena nanti tuh ini kan dari dua tabel pos yang berbeda, artinya bakal ada pertimbangan lain gitu. Artinya setelah kita pilih beberapa solusi yang memungkinkan, kita harus cari mana yang paling 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 minimum.
dan mana itu tuh pasti bakalan kita perlu taruh di sini. Kayak gitu guys. Ini banget ya kalau kita kenalkan. Nah, oke. Di sini tuh yang ada nol, yang paling pasti ada nol, itu yang pertama adalah B4 dan J4. Dan khususnya J4, B4 ya. Nah, kita bisa lihat ya kalau B4 ke J4 tuh 7,5 jam, sementara J4 ke B4 tuh 4,5 jam. Jadi pertama kita pilih dulu, nah ini dua udah poin baru. Dan kita pilih dulu yang ini, J4, B4 sebagai rute pertama. J4, B4, 4,5 jam. Nah, yang mana itu akan mengeliminasi semua yang B4 sama J4. Yang ada B4 sama J4-nya. Jadi, itu udah nggak bisa dipilih gitu. Kita coba tandain dulu lagi ya. Kalau kita milih ini, kita udah nggak bisa milih yang lain. Dan kita juga nggak bisa milih ini. Ini kesamanya kita harus milih. Kalau kayak gini konsepnya tuh, kita bakal punya lebih banyak dari rute Bandung-Jogja daripada Jogja-Bandung. Bakal lebih banyak punya rute dari Jogja-Bandung daripada Bandung-Jogja. Karena Bandung-Jogja tuh Bandung garis gitu ya. Sebenarnya kalau dipilih nol tuh bisa, cuman ya jadi langsung pilih semua. Nah, terus setelah itu kita bakal pilih yang lain. Nah, karena tadi itu kan B4 sama J4 aku pilih ya. Nah, kita tuh bisa pilih di yang punya dua-duanya. Yang di dua-duanya tuh ada. Di mana itu tuh ada di J5 dan B5. Yang ini J5, B5. Karena di kedua belah aplikasi itu ada. Kita pilih dulu aja J5, B5. Nah, yang mana ini tuh akan mengeliminasi semua yang ada di J5, B5. Gitu. Tapi kita bandingin dulu sebelum kita nanti nyatakan itu nggak ada ya. Itu kan harus tahu. Nah, kita cek dulu yang bersinggungan ya. Itu ada di sini nih, B5, J1 sampai J3. B5, J1 sampai J3 itu tuh semuanya lebih lama daripada J5, B5. Ini kan yang ini. Nah, berarti ini nggak bisa kepilih karena dia lebih lama. Jadi nggak apa-apa. Kita tetap ambil yang J5, B5. Terus satu lagi tuh, berarti ini kan enggak nih. Karena udah kita cek tadi dia lebih lama durasinya daripada J5, B5. Nah, setelah itu kita bakal cek yang nih J3, B5. J3, B5 itu hmm, B3, B5 ini ya itu tiga kan J3, B1, B2, B3. Nah, itu 15,5 sama. Ini juga lebih lama dari J5, B5. Berarti nggak bisa dipilih juga. Berarti kita coret. Nggak boleh. Gitu. Nah, selanjutnya kita pilih yang ada di ini J1 sampai J3. Tapi ini ada yang nggak ada, ya nggak apa-apa. Nanti kita cek yang nggak ada. Nah, kita punya di sini ada dari J1, B1 sampai B3, J2, B1 sampai B3. Karena yang dari sudah nggak ada ya, kita bakal tulisnya tuh yang dari sini dulu. Karena memang kalau seperti ini ya, teman-teman yang ini tuh rutenya pada lama-lama gitu. Yang dari J1 ke B1. Yang dari Bandung lah, pokoknya pada durasinya tinggi-tinggi. Sementara yang dari Jogja itu banyak yang rendah. Nah, nanti kita bakal pilih mana aja. Kita cek dulu sekarang dari panel ini gitu ya. J1, B1 sampai B3 dan J2, B1 sampai B3. Nah, di sini kita punya berarti J1, B3. J1, B3 itu apa mas? J1, B3. J1, B3 itu 9. J1, B3. Oh, satu B1. Kita pasti nggak. Kalau masuk kita tulis dua tuh berarti dari yang 12 di sini 3 tuh 2,00 terus di satu ke
Di satu tuh 11.30, di tiga 11.30 ini waktunya 00.15. Wah, oke, benar teman-teman. Ternyata yang ini tuh sepertinya kebalik ini penulisannya harusnya ini tuh penulisan apa kolom sama barisnya tuh ketukar. Udah. Berarti kalau ketukar kita cuman perlu sebenarnya kita cuma perlu tukar si barisnya aja sih, tapi harusnya langkah yang terakhirnya jadi nggak boleh kayak gitu sebenarnya. Udah. Ini kita coba dulu aja lanjutannya. Kalau misalkan ini ditukar berarti bentar coba kita screen. Oh, tadi nggak apa-apa. Nggak apa. Ini tuh udah benar, cuman berarti kebalik ini tuh dari satu 17,5 terus 21 terus oh ini tuh udah benar dah, cuman harus dibalik nih aja penulisannya. Jadi itu tetap Bandung Jogja Bandung, tapi eh, kalau mau ngeliat dari tabel yang bentuk posisinya adalah yang kayak gini. Jadi ini harusnya B1, B2, B3, B4, B5. Ini yang di satunya. Karena aku nyusunnya kan ngikutin format yang aku bikin di awal ya. Ini kan Bandung satu, Bandung satu, tiga, tiga satu kan terus ke bawah itu sampai 5. Jadi ininya formatnya kayak gini. Nah ini juga sama formatnya kebalik berarti. Tapi untuk iterasinya mah tetap benar dan penyusunan angkanya juga tetap benar. Ini cuman apa? Cuman interpretasinya aja yang tadi salah. Ini berarti ini Jogja dua, Jogja tiga sampai Jogja lima, terus Bandung satu sampai Bandung lima. Jadi kita ngulang semua guys. Jadi cara bacanya adalah info awal, info tujuan sama ini juga nih awalnya, terus ini tujuan atau pokoknya rute ke satu tuh yang atas lah ya. Jadi aku tambahin aja misalkan. Jadi rute ke satu tuh yang di atas kita pilih rute yang mana dulu, baru rute yang mana di bawahnya gitu. Ke bawahnya yang sebelah kiri ini rute kedua. Nanti aku bikin aja catatan biar nggak bingung. Wah, oke kita lanjut ya. Nah sekarang kita bakal pilih dulu dari keenam pilihan ini yang paling apa ya paling ini berarti apa ini kita cuma perlu tuker ya. Nanti aku tuker tapi sekarang kita tuker yang dua ini dulu aja biar nggak pusing bacanya. Tadi cara bacanya mau udah bener, maksudnya pas kita milih yang G4 B4 sama J5 B5 itu udah bener karena kan dia satu angka ya sama-sama 44, jadi posisinya terbalik pun nggak jadi masalah. Jadi kalau Bandung itu Bandung di atas. Itu dari Jogja. Ya, nah kita lanjut. Berarti kita punya Bandung satu, Jogja satu, Bandung satu sampai Jogja tiga, Bandung dua kayak gitu. Berarti kita bakal ngelihat yang ini. Kita baca yang mana sih yang paling kecilnya gitu. Nah di sini kan yang paling kecil itu adalah Jogja tiga, Bandung satu. Bandung satu berarti kita pilih dulu yang itu. Kita tandain dulu Jogja tiga, Bandung satu. Nah Jogja tiga, Bandung satu itu tuh 9, 9 jam. Dan kita coret semua yang di rute Jogja tiga, Bandung satu, Bandung satu. Jadi kita nggak boleh pakai yang ini lagi, yang ini lagi, yang ini lagi, terus dan yang di atas mah nggak ada di diaman. Terus sekarang kita tinggal sisa kan tinggal yang belum terpilih itu ada eh,
Jogja satu sama 2, terus ada Bandung Bandung 2 sama Bandung 3 yang belum pilih. Nah, sekarang kita lihat di sini kan tinggal Bandung 2 Jogja satu sama Bandung 2 Jogja 2 yang bisa dipilih. Nah, berarti kita bakal pilih dari antara kedua ini yang lebih kecil. Bandung 2 Jogja satu. Berarti kita pilihnya antara nih dua ini aku hapus. Nah, terus tadi kita pilihnya antara Bandung Jogja satu Bandung satu dan Jogja 2 Bandung satu. Nah, kita punya Jogja 2 Bandung satu. Kok Bandung satu? Bandung 2 maaf. Kita pilih dari yang ini. Nah, kita punya Jogja 2 Bandung 2 yang mana dia tuh 16,5 jam. Hmm, ini udah nggak boleh. Nah, sekarang kan kita yang Jogja, nah, berarti kita tinggal punya Jogja, kita punya dua pilihan lagi yaitu Bandung berapa? Bandung 3 Jogja 3, Bandung 3 Jogja satu atau Jogja satu Bandung 3. Karena Jogja 4532 udah, tadi tinggal Jogja satu. Terus yang itu 1245 berarti tinggal 3. Kita lihat dulu Jogja satu, Bandung 3 Jogja satu. Bandung 3 Jogja satu tuh 12 jam. Terus Jogja satu Bandung 3 tuh, nah Jogja satu Bandung 3 itu 0 jam. 0 jam tuh nggak boleh ya teman-teman, karena kan minimalnya tuh 4 jam. Berarti yang ini nggak boleh kita pilih. Artinya kita pilih yang ini, yang mana itu adalah 12 12 jam. Nah, sekarang kita jumlahkan berapa ini nggak tahu. Ini jumlahin berarti jadi sebentar, sebentar ya guys. Pas tuh, 364. Di total paling idealnya adalah 48,5 jam. Pertanyaan itu apa sih? Pertanyaannya itu adalah eh, tujuan menggunakan waktu. Bagaimana seharusnya perusahaan menugaskan untuk melakukan perjalanan. Berarti eh, rute perjalanan yang harus dipilih adalah rute perjalanan yang mana ini durasinya 48,5 jam. Nah, pertanyaannya sebenarnya gini, ada nggak sih gini ya, ada nggak sih kira-kira kalau kita cari secara manual yang tadi dalam situ gitu, yang di dalam apa bahasanya, di dalam catatan tadi atau di dalam rute tadi, ada nggak sih yang lebih lebih kecil dari 48,5 gitu? Karena kan rasanya kayak, oh ini sampai 16,5 jam yang kepilih tadi tuh, kan berarti bakal bakal apa? Bakal lama banget gitu nunggunya sampai seharian. Sebenarnya jawabannya mungkin ada gitu ya. Dan tapi itu tuh nggak menggunakan metode assignment. Sebentar, satu yang lain. Dan ini ada lain yang mungkin bisa visible juga. Tapi ini tuh nanya rute lainnya yang mungkin bisa, mungkin aku belum tahu, belum ngakalin pasti. Tapi eh itu dilakukan secara manual dengan ngecek-cekin yang di sini, gitu. Bukan pakai tabel apa, tabel kos. Kalau nggak pakai tabel kos ya. Dan coba ya, itu nggak diaksanakan yang 2 3 5 4 1 2 3 4 5. Oke, nah kita coba lihat ya, B4 Y4 itu sama B4 Y4 tuh 7,5 jam. Coba jam, B1 Y2, B1 Y2 tuh 20 oh enggak, oh ini tuh yang di bawah 4 jamnya kecil. Berarti nggak bisa. Oke. Maaf. Berarti ini nggak bisa pakai karena ada aturan yang ini tuh dicarinya pakai algoritma, jadi dia langsung masang-masangin yang paling kecil, tapi nggak bisa juga. Paling kayak gini ya caranya teman-teman, di hasil finalnya adalah 48,5 5 jam.
Nah, tadi kan yang B3 J1 itu nggak ada di nol ya. Itu nggak apa-apa nggak dipilih misalkan. Ya sebenarnya nggak apa karena itu adalah apa ya, korban terakhir lah gitu. Jadi yang paling mentok banget. Sebenarnya di sini kan B3 J1 itu kan kalau kita lihat di sini ya, B3 J1 itu kan 4,5 ya nilainya yang ini. Oke, uh, sama juga ya satu soal doang ya. Dari teman-teman ada yang mau ditanyain nggak? Gimana? Kalau nggak ada yang mau ditanyain boleh bilang cukup gitu. Tapi bener-bener kalau misalkan teman-teman ngerti, gimana guys? Kalau cukup boleh bilang cukup dong. Soalnya kalau mungkin aku anggap nanti nanyanya ya PT Ultimate aja. Ya udah kalau yang 23 boleh lah. Yang 24 gimana? Cukup nggak teman-teman? Kalau mau nanya via PT juga. Mas Am Cukup, boleh bertanya, boleh, kalau bangga-bangga. untuk yang B3 J1 itu mau nggak mau harus diambil yang itu ya Kang? Karena dari J1 ke B3-nya itu nggak visible. Iya, betul. Karena kan dari G3, dari J1 B3 itu kan dia 0 jam ya. Jadi kalau misalkan Iya. kita lihat awal, itu tuh kita ketemunya langsung di jam yang sama. Artinya langsung berangkat lah gitu nih 11.30 ke 11.30. Itu nggak boleh karena minimalnya harus 4 jam. Nah, ini. Nah, itu nggak boleh. Jadi mau nggak mau, betul. Oke, siap Kang. Sisanya aman sih. Terima kasih Kang. Oke, balik. Oke, mungkin dari teman-teman yang lain aman juga. Dan kita lanjut ke nomor selanjutnya. Oke, itu nomor selanjutnya bukan nomor 2 ya teman-teman, belum sempat sebenarnya. Nomor 2 itu nanti terakhir. Jadi kita bakal loncat dulu ke nomor 3, dan nomor 3 itu nggak akan dijelasin sama aku, tapi bakal dijelasin sama Cici. Buat Teh Cici mau share screen sendiri apa gimana? Boleh aku aja yang share screen. Oke, ya udah timpal langsung di Gmail kita aja. Bisa nggak sih? Nggak apa apa harus ini dulu. Udah kelihatan belum? Kamu share screen-nya langsung di ini ya, di Zoom ya. Hmm. Oke, aku stop share dulu ya. Oke, stop. Nah, Oke, buat nomor 4 ini ada General Ford memiliki dua pabrik, dua gudang tiga pelanggan. Terus dengan pabrik itu Detroit atau dan Denver, New York, pelanggannya dari LA, Chicago, sama Philadelphia. Terus mobil itu diproduksi di pabrik, dikirim ke gudang, terus dikirim ke pelanggan. Detroit memproduksi 150.000 dan Atlanta 100 mobil per minggu. Los Angeles butuh 80 mobil, Chicago 70, Philadelphia 60. Dan biaya pengirimannya ini. Terus kita disuruh menentukan bagaimana memenuhi permintaan mingguan General Ford dengan biaya minimum. Jadi em, ini masalah assignment ya. Habis. Terus nanti enggak transshipment. Terus nanti kita ubah si transshipment itu ke transportasi. Oke, pertama kita misalin dulu biar gampang pabrik itu si Detroit kita misalkan satu, Atlanta dua. Berarti pabrik ini dia itu sumber, terus gudang itu perantara, dan si pelanggan itu tujuan. Nah, pertama-tama kita gambar dulu si diagram transshipment-nya itu kayak gini ya, maaf kalau gambarnya jelek. Nah, yang satu dua ini tuh pabrik, yang 150 sama 100 ini itu tadi
Produksinya berarti ini penawarannya. Terus yang 34 tadi itu gudang atau perantara. Dan yang 567 itu pelanggan atau tujuannya. Nah, yang 80, 70, 60 ini itu tadi permintaan. Nah, terus sekarang kita bikin fungsi tujuannya. Kita misalkan XJ itu banyak mobil yang diangkut dari simpul I ke simpul J. Lalu misalkan total biayanya itu Z. Nah, ini kita dapat persamaannya Z sama dengan 1253X13 tambah 637X14 dan seterusnya sampai 100X47. Nah, ini tuh dilihatnya dari si simpul-simpul ini ya, X1T. Enggak. Dari simpul 1 itu ngirim ke simpul 3 dengan biaya 1253. Biayanya lihat dari sini. Terus dia juga ngirim ke simpul 4, biayanya 637. Jadi, enggak. Jadi persamaannya itu 1253X13 tambah 637X14 tambah 1398X23 dan seterusnya sampai X47. Terus kita cari kendala simpul sumbernya. Sumber ini kan dia itu ngasih ke dari simpul 1 ke 3 terus 1 ke 4 dan tadi itu penawarannya 150. Jadi kendalanya itu X13 tambah X14 sama dengan 150. Terus yang simpul 2 itu juga sama, dia ke simpul 3 dan 4. Jadi kendalanya X23 tambah X24 sama dengan 100. Terus buat simpul tujuannya, berarti yang 567 ini, kita copy dulu. Nah, buat simpul tujuannya itu pertama dari yang simpul 5 ya. 5 ini tuh dapat dari 3, 3 sama 4. Jadi kendalanya itu X35 ditambah X45 sama dengan tadi simpul 5 itu permintaannya 80, jadi ini sama dengan 80. Terus buat yang simpul 6, ini semuanya sama sih ya, dari 3 dan 4. Jadi X36 ditambah X46 itu tadi permintaannya itu 70. Terus yang terakhir eh terus buat kendala terakhir itu X37 ditambah X47 sama dengan apa tadi penawar permintaan 60. Nah, 60. Nah, kendala simpul tujuannya perantara tuh tadi ini ya yang di tengah. Nah, kalau di perantara itu dia aliran masuk sama dengan aliran keluar. Di simpul 3 ini yang masuk itu kan dari 1 sama 2. Jadi X13 ditambah X23 sama dengan, terus yang keluarnya itu dari 3 ke 567. Ya, jadi X35 ditambah X36 ditambah X37. Nah, ini buat yang simpul 3. Terus buat yang simpul 4, ini sama ya, dia yang masuknya itu dari, yang masuk ke 4 itu ada dari 1 dan 2, terus yang keluar dari 4 itu ada ke 567. Jadi, pas aja. Ini X14 ditambah X24 sama dengan X46.
X45 tambah X46 ditambah X47. Ini buat simpul 4. Nah, dari kendala yang udah dicari tadi sama si total biaya ini, jadi kita dapat model transshipment itu meminimalkan yang ini tadi ya, Z sama dengan oh my god, meminimalkan Z sama dengan 12,53 sampai seterusnya dengan kendalanya itu yang ini. Berarti semua ini kendalanya. Ini terus ini sama ini. Dengan XIJ-nya itu lebih dari sama dengan 0. Dan IJ-nya itu dari 1 sampai 7. Nah, ini buat model transshipment-nya, terus kita ubah si transshipment tadi jadi masalah transportasi. Terus buat ngubah ke masalah transportasi itu pertama di kendala yang punya variabel di kedua ruas itu kita tambahin variabel dummy. Tadi itu kendala yang punya variabel di dua ruas itu ada di kendala ini simpul perantara. Jadi di dua kendala ini dua-duanya kita tambahin variabel dummy. Sama yang ini. Oh. Nah, ini kita tambah variabelnya itu X33. Di sini juga kita tambahin. Terus yang ini juga tambahin variabel dummy X44. Nah, terus kita misalkan B itu adalah konstanta yang sangat besar, konstanta yang sangat besar. Oh, ini misalkan persamaan 1, ini persamaan 2. Kok merah? Tapi walaupun B itu konstanta yang sangat besar, dia itu harus kurang dari sama dengan 250. Kenapa? Karena tadi dia total penawarannya itu 250 dari yang ini. Nah, terus kita pecah persamaan 1 dan 2 jadi dua kendala dengan ruas kanan B. Nah, jadi sama 1 dulu ya yang dipecah kayak buat persamaan 1. Berarti ini jadi ini kita pecah jadi dua kendala. Kocak salah. Berarti ini sama dengan B. Terus ini sama dengan B juga.
Nah, buat persamaan satu itu dipecah jadi seperti ini. Terus buat yang persamaan dua juga sama ya. Berarti ini jadi X. Oh my God. Ini sama dengan B. Terus X45 sama dengan B. Nah, jadi kita dapat model transportasinya itu jadi model. Buat fungsi tujuannya tadi masih sama ya, yang meminimalkan ini. Nah, kita kopas semuanya aja. Biar cepat. Gimana sih? Nah, terus kendalanya buat yang ini masih sama, tapi yang ini tadi diganti sama yang ini, sama kendala yang tadi udah kita pisahin. Ini sama yang ini. Belum. Udah, jadi didapat tadi apa sih soalnya? Ah, ah, jadi didapat biaya minimumnya itu ini, persamaannya ini dengan kendalanya dari X13 tambah X14 sama X90 sampai yang bawah ini dengan XIJ-nya itu 0 dan nilai IJ-nya itu dari 1 sampai 7. Itu buat pembahasan nomor 4 ada yang mau ditanyain? Karena nggak ada yang mau nanya, aku balikin lagi ke MC. Baik, Teteh, terima kasih. Izin make sure, Teh. Jadi ini pembahasannya sudah selesai semua kah? Iya, udah selesai. Oke, karena masih ada waktu gitu ya. Aku mungkin buka sesi pertanyaan dulu sampai 20.43. Jadi kalau ada dari Akang Teteh yang masih dibingungin atau masih ada yang mau ditanya boleh gitu ya. Tunggu sampai 20.43.
Oke, karena udah jam 24.03 juga dan kayaknya dari Akang Teteh juga udah cukup gitu ya. Udah jelas semuanya. Jadi kita tutup aja responsi malam ini. Alhamdulillah responsinya sudah selesai. Semoga apa yang disampaikan oleh Kang Matthew dan Teh Cici tadi memberikan manfaat bagi Akang Teteh semua dan membantu kelancaran UTS-nya. Sekali lagi aku ucapin terima kasih banyak kepada pengajar yaitu Kang Matthew dan Teh Cici dan kepada Kang Teteh kelas D23 dan 24 juga yang sudah berpartisipasi di responsi hari ini. Sebelum ditutup, kita lanjut ke sesi dokumentasi ya. Jadi, ayo Akang Teteh dibuka dulu kameranya. Ayo on cam buat dokumentasi. Untuk dokumnya aku serahin ke PDD. Oke ya, karena aku panitia nyambi, jadi kita dokumentasi dulu ya guys. Oke teman-teman, buat yang mau on cam segala macam, aku tunggu sampai 20.45. Boleh disiapin kamera dulu bisa yang mau, dan ya buat teman-teman yang memang enggak, boleh nanti kita reaction aja ya. Ya konten jadi nggak apa. Ya, seru ya guys, riset operasi nggak bercanda. Oke, aku tunggu sampai 20.45 ya. Ini recordingnya udah beres, BTW. Bisa mau dimatiin recordingnya. Serunya ya. Oke, karena ada 24.5 juga, aku bakal mulai dokumentasinya buat teman-teman yang nggak on cam. Kita boleh reaction ya. Aku hitung 1, 2, 3. Oke, lagi 1, 2, 3. Oke, makasih teman-teman semua. Aku kembalikan ke MC. Oke, makasih Kang untuk dokumnya. Mungkin sebelum ditutup banget ini ya, boleh kepada Kang Matthew atau Teh Cici, eh, mungkin ada yang ingin disampaikan untuk closing statement. Ya, sama aku aja paling ya. Ya teman-teman, buat teman-teman yang angkatan 2024 dan ambil eh result sekarang, pertama kalian keren, kedua semangat karena kalian dapetnya Pak Lukman. Kedua, buat teman-teman angkatan 23 kelas aku sendiri, karena kita sudah terbiasa sama beliau, semangat! Udah, aku kembaliin ke MC. Oke, makasih Kang pesan dan semangatnya. Oke, karena tadi juga udah di dokum ya. Eh, Mungkin cukup sekian dari aku. Kita tutup responsi hari ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat UTS-nya ya. Pak Lukman mah bukan pertama guys, semangat. Udah,